untuk tahapan hari ini sampai hari ini tanggal 9 itu untuk divisi teknis itu ada di pencalonan. Nah, pencalonan ini ada 2 jalur. Ya, jalur usungan partai politik dan jalur perseorangan. Nah, secara tahapan bahwa yang duluan ya, calon perseorangan. Ya, calon perseorangan tadi sudah disampaikan tahapannya bahwa di tanggal 5 Mei sampai dengan tanggal 19 Agustus nanti itu adalah tahapan di perseorangan, khususnya pemenuhan syarat dukungan. Ya, untuk calon perseorangan pengalaman di Tanah Toraja itu kalau tidak salah belum pernah ada ya. Ya, belum pernah ada perseorangan. Padahal sebenarnya KPU memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin menjadi calon bupati di sini lewat jalur perseorangan. Cuman mungkin ya tahapan perseorangan ini kalau dulu ya berbeda setiap periode aturannya. Ya, jadi untuk perseorangan memang berat. Kenapa? Karena ini metode yang dipakai itu metode sensus. Ya, jadi misalnya syarat dukungan minimal itu 10% dari jumlah DPT terakhir kita. Ya, pemilu tadi disampaikan bahwa DPT terakhir kita itu 196.548. Nah, kalau 10%-nya tentunya butuh 19.655 karena dibulatkan ke atas satu. Ya, jadi untuk mendapatkan KTP 19.000 ini yang mungkin agak berat. Ya, kami sudah membuka helpdesk. Ya, kalau pilkada 2020 itu masih sempat ada beberapa calon yang datang komunikasi. Tetapi untuk pilkada kali ini belum ada. Baru isu-isu yang katanya mau maju katanya, tapi ya secara langsung konsultasi dengan KPU itu belum ada. Ya, ini yang kondisi kami sampai hari ini. Nah, sedikit gambaran tentang perseorangan bahwa selain KTP ada surat pernyataan dan ditandatangani di atas materai, itu yang berat juga. Ya, 19.000 ini kalau di atas materai 10.000 saja itu luar biasa biayanya. Ya, belum mengumpulnya lagi, belum verifikasinya. Ya, verifikasinya ya pakai metode sensus ya harus tercukupi 19.000 itu tadi. Ya, jadi tidak ada sampel. Ya, harus terpenuhi. Kami hanya memberikan kelonggaran ketika misalnya di pemasukan kami hitung jumlah oke, misalnya cukup, ya masukkan hanya 20.000. Setelah diverifikasi, ada yang tidak memenuhi syarat, ada yang belum memenuhi syarat, ada yang memenuhi syarat. Ya, maka ketika dihitung, misalnya yang memenuhi syarat ditambah dengan yang belum memenuhi syarat, dengan kategori misalnya ada yang ganda atau ada yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, ini kita hilangkan yang tidak memenuhi syarat. Jadi yang memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat itu yang dihitung. Kalau cukup jumlahnya maka ya langsung masuk di verifikasi administrasi dan faktual. Ya, nanti kalau kurang setelah di perfak ya baru diberikan kesempatan menambah yang kurangnya. Jadi kalau awalnya misalnya 10.000 baru 10.000 yang lolos perfak, ya ditambah lagi 9.000 diperbaikan. Kalau diperbaikan ternyata tidak cukup, ya maka tidak bisa lanjut untuk mendaftar sebagai calon bupati. Jadi seperti itu gambarannya. Namun ya mungkin teman-teman nanti ya bisa mengangkat ya, karena yang mau menjadi calon bupati, calon perseorangan itu kan masyarakat umum ya. Jadi kami berdiskusi lebih efektif kita libatkan teman-teman media dalam hal sosialisasinya. Ya karena ya maksudnya teman-teman masuk di semua kalangan, diskusi-diskusi di warung kopi misalnya, di media jangan dibilang ya diangkat ya misalnya ya sampai hari ini KPU Tanah Toraja belum ada calon perseorangan yang mendaftar memasukkan syarat dukungannya. Ya kami sudah umumkan juga di tanggal 5 sampai 7 3 hari di web kami dan di media sosial ya, dan hari ini kemarin sampai tanggal 12 nanti ya tanggal 12 hari Senin ya
Ya hari Senin pukul 23.59 malam itu kami masih menunggu, siapa tahu tiba-tiba datang. Tiba-tiba datang calon yang ingin maju di perseorangan. Yang jelas ketika dia di tahapan ini bahwa ketika datang bukan konsultasi lagi, tetapi dia sudah harus menyerahkan syarat dukungannya. Dan ketika di tanggal 12 tidak ada, maka kita close untuk calon perseorangan dan kita fokus di calon usungan partai politik. Nah, untuk calon usungan partai politik, ya ini dinamikanya banyak. Saya lihat teman-teman pasti banyak juga yang update informasi, termasuk di pimpinan kami di KPU RI itu beberapa kali mengeluarkan statement. Tapi perlu kami sampaikan bahwa kami di KPU Tanah Toraja khususnya itu adalah pelaksana atau implementator dari regulasi yang ditetapkan oleh KPU RI. Jadi kami hanya menyampaikan sama dengan calon perseorangan ini. Dinamika bahwa ya ini yang banyak liar di publik bahwa tentang anggota dewan yang baru-baru terpilih ini, apakah wajib mundur ketika mau maju jadi calon bupati? Ya, itu yang banyak diskusinya dan itu belum secara tekstual disampaikan oleh pimpinan kami, baru sebatas informasi dari media, konferensi pers juga karena aturan dan regulasinya itu masih dikonsinyeringkan dengan Komisi 2 DPR RI. Tentunya ya ada mungkin diskusi-diskusi sehingga nanti ketika misalnya aturan itu turun, ya kita bisa ketemu lagi untuk diskusi dan bisa disampaikan ke khususnya yang ada. Tapi secara umum sampaikan bahwa ya ada juga isu yang berkembang bahwa ya masih pakai 2019. Ini sudah ditegaskan oleh pimpinan, bisa dituangkan di regulasi bahwa untuk usungan partai politik 20% jumlah kursi minimal dan 25% suara sah total suara sah di kabupaten, bahwa yang dipakai itu adalah hasil pemilu terakhir, yaitu pemilu tahun 2024. KPU Tanah Toraja sudah menetapkan itu calon terpilih, sisa menunggu regulasinya di pencalonan untuk pilkada di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi itu mungkin informasi sekaitan dengan tahapan khususnya yang ada di divisi teknis penyelenggaraan. Nanti hal-hal teknis lainnya kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, nanti kita saling. Terima kasih. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih dari Pak Kepala Wilayah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Untuk terakhir saya persilakan Pak Antonis Pemimpin Sarulalo untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih atas kebersamaan kita di konferensi pers, Bapak Ibu dari media. Luar biasa kita bisa berjumpa di sini. Konferensi pers ini kita laksanakan mau memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini publik mengetahuinya. Jadi menjadi sebuah ungkapan terima kasih kami bahwa kita di KPU ini sebagai sebuah lembaga yang diamanatkan undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum selain Bawaslu dan DKPP, KPU Tanah Toraja selalu terbuka untuk memberikan informasi. Nah, terkait dengan divisi saya, hukum dan pengawasan. Jadi saya mulai dari pengawasan internal. Jadi konferensi pers ini saya mau mengatakan bahwa pengawasan internal ini lebih pada pengawasan badan ad hoc kami, yaitu ada PPK, PPS, nanti ada petugas PPDP, KPPS juga, bahkan sekretariat. Jadi itu ruang lingkup yang dimaksud pengawasan internal di situ. Itu didukung oleh keputusan KPU nomor 337 tahun 2020. Ada yang selalu mengatakan bagaimana penyelenggara di lingkup internal KPU, apakah langsung ke DKPP? Ya, itu sudah didelegasikan kepada KPU berdasarkan berdasarkan KPT 337 bahwa KPU Kabupaten diberi kewenangan
untuk melakukan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik. Dalam arti ada dua hal. Dapat setiap orang memberikan informasi kalau ada dugaan pelanggaran kode etik di jajaran kami di bawah. Teman-teman media dapat memberikan aduan itu kepada kami. Dan secara internal kami di Komisioner KPU itu sesuai dengan keputusan 337 menjadi pengawas internal. Jadi bukan cuma saya menjadi pengawas internal, tetapi mulai dari Intan, Pak Tadung, Pak BRT, Pak Bapak, dan saya semua pengawas internal. Mengawasi di mana? Karena kami secara internal juga terbagi atas 5 korwil seperti saya. Menangani Bituang, Masanda, Saluputi, Malimbong, Balepe, Baratma, Trembon, Rantetayo, Pura dan Makale Utara, Pak Berti, Makale Selatan, Gandang Batu, dan Silanan. Pak Tadung, Simbuang, Makpak, Rano, dan Bongga Rading. Kuintan, Makale, Sangala Utara, Sangala, dan Sangala Selatan. Itu juga bertugas pengawas internal, jadi selalu memonitoring terhadap penyelenggara ke bawah. Ingat sumpah dan fakta integritas tadi Pak SDM menyampaikan bahwa akan dekat pelantikan. Di pelantikan itu kita akan melantik berdasarkan sumpah dan janji dan fakta integritas. Dua hal ini yang kita harapkan penyelenggara ke depan di jajaran kami tidak melakukan pelanggaran kode etik. Saya biasa memberikan pemahaman kode etik itu masalah pantas dan tidak pantas seorang penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran terhadap sumpah atau fakta integritas. Saya kira ini penting sekali kalau nanti pun pelantikan tentu bisa melihat langsung siapa-siapa penyelenggara kami. Itu tentang pengawasan internal untuk kita ketahui. Jadi kalaupun juga ada informasinya ke DKPP, ya tentunya biasa DKPP itu sudah membentuk TPD, di Sumber itu sudah ada tim pemeriksa daerah dan itu berkoordinasi dengan kami khususnya dengan SDM dan pengawasan internal. Jadi itu gambaran tentang pengawasan internal itu sendiri. Sedikit flashback, waktu pemilu kami melakukan satu sidang kode etik terhadap salah satu penyelenggara kami. Kami melakukan kode etik pada tahapan pemilu. Nah, kalau kita melihat pemetaan hukum waktu Pilkada 2020 yang saya sudah laporkan ke provinsi bahwa kami juga sempat penyelenggara di 2020 itu diduga karena terkait pelanggaran administratif menyangkut prosedural, menyampaikan informasi tidak sesuai ketentuan dan itu diproses. Siapa yang proses? KPU sesuai dengan SK itu tadi. Nah, ini juga saya rangkaikan bahwa ketika berbicara hukum, saya harus mengatakan di sini tidak apa-apa saya membuka bahwa tentu Pilkada 2020 banyak masalah-masalah hukum yang muncul. Yang tercatat dan terekam di Bawaslu dan KPU yaitu pelanggaran administrasi. Kemudian ada pidana dan itu diputus oleh Pengadilan Negeri Makale. Kita juga lihat bahwa netralitas ASN menjadi isu juga dan memang waktu itu ada yang diteruskan ke KSN, pelanggaran netralitas ASN. Kemudian kode etik juga ada ke DKPP. Artinya kenapa kita sampaikan ini supaya dalam pilkada atau tahapan 2024 hal ini kita bisa minimalkan atau tidak terjadi lah. Nah ini perlu partisipasi kita semua karena kalau Bawaslu memakai ungkapan pengawasan partisipatif. Nah dalam konteks hukum kami selalu mengatakan ini KPU pada posisi yang disebut dalam terlapor, selalu teradu dan termohon. Nah bicara tentang teradu itu ya di kode etik itu. Nah kemudian bicara terlapor ke depan tadi disampaikan oleh Pak Kadif Teknis menyangkut prosedural kalau calon perseorangan. Ada prosedural tentang jalur usungan partai atau gabungan partai politik kan begitu teks hukumnya. Sehingga dalam proses pengadilan bisa saja terjadi sengketa. Nah kata sengketa ini akan sering muncul dalam konteks hukum karena sengketa itu bisa terjadi kami penyelenggara KPU dengan peserta. Bisa juga dalam sengketa hasil nanti, ini yang biasa kami katakan sengketa proses. Sengketa proses misalnya dalam proses pengajuan berkas calon, ada kemudian calon yang kemudian berpikir bahwa ini tidak sesuai dan mengajukan gugatan melalui PT Tun, bagian sengketa proses. Sengketa hasil setelah hasil penghitungan suara itu pun bisa dapat terjadi. Nah untuk 2020 nihil untuk sengketa itu. Namun kita harus tetap berbicara mitigasi. Mau dibilang pencegahan, ya mitigasi pun juga. Nah, salah satu langkah yang akan kita tempuh ke depan adalah selalu koordinasi dengan kejaksaan. Kemudian dalam rangka memastikan bahwa potensi-potensi dan bagaimana menangani hal-hal hukum dapat kita lakukan dengan baik. Kami juga di hukum akan melakukan penguatan-penguatan terhadap anggota ad hoc. Bagaimana itu tentang hukum dan hal-hal lain. Bahkan kita memberikan semacam pengetahuan bagaimana sih
tentang produk-produk hukum. Tadi Bapak dipaparkan itu produk-produk hukum tidak hanya akan produk hukum KPU RI, tapi produk hukum di kabupaten. Di mana itu? Berita-berita acara dari tiap tahapan di data. Nanti kalau misalnya pemutahiran data, berita acara tentang misalnya perekrutmen ad hoc itu ada berita acara. Itu semua menjadi tanggung jawab kami bersama untuk memastikan berita acara itu betul-betul sesuai ketentuan yang ada. Nah, biasa ada yang mengatakan bagaimana aksesnya. Itu ada PPID, ada mekanisme untuk mendapatkan informasi itu, ada website KPU yang Bapak Ibu bisa akses tentang salinan-salinan itu, dan bagaimana medsos-medsos kami juga. Nah, saya kira itu gambaran yang saya bisa berikan tentang hukum dan pengawasan. Pada prinsipnya bahwa kita berharap pilkada ini pasti akan ada dinamika. Kalaupun memang semua peserta pemilihan melihat aturan dengan baik dan konsultasi seperti yang dikatakan Pak Rahmat tadi, ya tentu kita bisa mengurangi atau meminimalkan potensi-potensi masalah hukum yang dapat terjadi. Kalaupun memang terjadi, ya tentu kami KPU berkomitmen tinggi tetap melakukan sesuai ketentuan dan mekanisme yang ada. Saya kira yang saya bisa sampaikan Pak Ketua dan kepada rekan-rekan media, Bapak Ibu, semoga apa yang kami sampaikan ini dapat semakin meningkatkan koordinasi dan kerjasama kita. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak Ibu rekan-rekan media sudah dijelaskan oleh beberapa kami mengenai secara umum tentang tahapan pilkada tahun 2024 ini. Sekali lagi kami menegaskan bahwa ini bukan ini awal, sehingga tadi kalaupun ada hal-hal ini tadi sudah kami sampaikan juga lebih awal mengenai regulasi dan baik itu PKPU, petunjuk teknis ini memang sebentar juga kami menunggu, sehingga ini kan masih dalam tahap persiapan, walaupun juga tadi tahap penyelenggaraan sudah mulai ada, yaitu tahap pencalonan khususnya dukungan dari persorangan. Baik, saya beri kesempatan.